Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Aziz dari Prodi S1 Bisnis Digital Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Ya teman-teman, di video ini saya akan membuat video tentang analisis proyek berdasarkan problem based learning dari sebuah proyek atau sebuah kasus. Kasus yang saya ambil adalah kegagalan Samsung dalam meluncurkan produknya pada tahun 2016, yaitu Galaxy Note 7, yang menyebabkan kerugian jika dirupiahkan bahkan mencapai lebih dari 1 triliun. Ya, bagaimana Samsung bisa mengalami kerugian tersebut dan apa kaitannya dengan manajemen proyek akan saya bahas di sini. Ya, ini dia kasus yang akan saya bahas teman-teman ya. Samsung Galaxy Note 7 ya, insiden-insidennya pada tahun 2016, kebakaran ya. Nah, kemudian ini ya, tuh ya. Lihat kerugiannya menjebak 70 triliun teman-teman ya. Besar sekali teman-teman ya. Bukan angka yang kecil ya, kalau kita bisa beli mobil berapa banyak gitu ya. Nah, kemudian ini ya. Ya, dia terburu-buru teman-teman. Nah, sekarang nih mari kita bahas teman-teman ya. Apa manajemen proyek ini gimana sih kok bisa tergesa-gesa kacau seperti itu teman-teman ya. Oke, mari kita coba bahas sebuah teori manajemen proyek ya. Ini yang berkaitan ya, yaitu adalah Ikigai dan Kaizen teman-teman ya. Salah satunya teman-teman. Sebelum itu mari saya jelaskan dulu apa itu Ikigai dan Kaizen teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, Ikigai dan Kaizen dalam manajemen proyek. Jadi Ikigai itu adalah alasan untuk ada teman-teman ya. Itu elemen-elemennya ada apa yang Anda cintai, apa yang dunia butuhkan, kemampuan Anda, apa yang dunia butuhkan teman-teman. Nah, Kaizen itu perbaikan kesinambungan teman-teman ya. Ini berfokus pada peningkatan bertahap dan sistematis pada proses atau sistem teman-teman. Nah, penerapan dalam manajemen proyek itu ya, manfaatnya teman-teman ya, menjaga keseimbangan antara tujuan proyek dan tim, kemudian motivasi dan keterlibatan jangka panjang teman-teman. Kemudian praktik Kaizennya itu evaluasi rutin untuk perbaikan berkelanjutan teman-teman. Kemudian perbaikan kualitas dan efisiensi bertahap teman-teman. Ya, dari dua konsep ini aja, jika satu Samsung mungkin menggunakan konsep ini teman-teman, saya yakin seharusnya Galaxy Note 7 itu bisa bersaing dengan iPhone 7 pada saat itu teman-teman ya. Oke, sekarang mari kita coba analisis teman-teman ke studi kasusnya, teman-teman. Mari kita lihat ya, bagaimana efek jika manajemen proyek yang buruk teman-teman. Ini baru satu konsep saja, sebetulnya sudah sangat bermanfaat teman-teman. Mungkin keterbatasan waktu, saya akan bahas konsep Ikigai dan Kaizen yang menurut saya ini sangat-sangat bermanfaat untuk sebuah manajemen proyek teman-teman. Lanjut. Ya, ini dia teman-teman. Samsung sebut baterai penyebab kebakaran Galaxy Note 7 ya, teman-teman. Jadi baterai masalahnya. Kecacatan pada baterai adalah penyebab sejumlah telepon seluler Galaxy Note 7 terlalu panas dan mengalami kebakaran. Demikian hasil temuan Samsung ya. Lihat kerugian teman-teman ya, bahkan mencapai 70,9 triliun ya. Dan akhirnya harus menarik seluruh produk Note Galaxy Note 7 yang sudah tersebar dan sudah terproduksi pada Oktober 2016 teman-teman. Nah, kira-kira kenapa ya itu ya bisa kecacatan seperti itu teman-teman? Ternyata alasannya adalah karena Galaxy Note 7 itu tergesa-gesa teman-teman, melempar ke pasar ya, launching produknya ke pasar itu tergesa-gesa teman-teman. Bagaimana jika seandainya saat itu Samsung ingin bersabar, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam memanage proyek mereka untuk yaitu meluncurkan dan menciptakan Galaxy Note 7 dengan menggunakan prinsip atau konsep Ikigai dan Kaizen tadi dalam manajemen proyek ya teman-teman. Saya yakin harusnya Samsung bisa mendeteksi dan bisa menemukan kekurangan pada baterainya teman-teman ya. Paling tidak quality controlnya teman-teman. Karena apa? Karena hati-hati, karena menggunakan prinsip Kaizen teman-teman yang berkelanjutan, perbaikan kelanjutan menuju arah yang lebih baik teman-teman. Seharusnya segala macam kekurangan dan segala macam kecacatan seharusnya bisa dideteksi di awal
saat uji coba atau trial error, bukan pada saat sudah terlaunching baru akhirnya muncul masalah-masalah karena direview oleh para pengguna, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini juga teman-teman ya. Lihat, beberapa pengguna melaporkan bahwa unit yang sudah diganti juga mengeluarkan asap, teman-teman ya. Bayangin ya, bahkan setelah udah tahu nih ada masalah baterai kebakaran baterainya, saking kacaunya manajemen proyeknya Samsung, bahkan unit yang baru diganti pun teman-teman ya samanya masih gitu juga teman-teman, masih berasap juga teman-teman, masih kebakar juga teman-teman ya. Ini berarti kan manajemennya buruk sekali teman-teman ya. Seperti itu. Jadi inilah pentingnya teman-teman untuk mengatur, mengurus, memanage proyek dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan sedetail mungkin teman-teman ya. Karena apa? Karena jika ada kecacatan yang bahkan tidak bisa diantisipasi, itu yang rugi bukan cuma pengguna teman-teman ya, tapi citra perusahaan itu sendiri teman-teman. Seperti pada gambar ini teman-teman, lihat, reputasinya ini akan terancam Samsung teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Sebegitu bahayanya, sebegitu fatalnya efek dan dampak dari lalainya, kurangnya, apalagi buruknya manajemen proyek, manajemen sebuah proyek teman-teman. Sekelas Samsung aja teman-teman. Siapa nggak kenal Samsung ya? Bisa mengalami kerugian sebesar teman-teman. Karena apa? Hanya karena tergesa-gesa, lalai, dan tidak maksimal dalam, paling tidak quality control ya, paling dalam manajemen proyek itu kurang teman-teman. Saking bahayanya itu teman-teman jika kita tidak memaksimalkan manajemen proyek dengan baik teman-teman. Kerugiannya bahkan mencapai 70,9 triliun teman-teman. Itu angka yang fantastis. Kalau kita top up diamond di Mobile Legends teman-teman, itu bisa mungkin dapat jutaan diamond, bisa beli skin apa ya teman-teman ya, kurang lebihnya segitu saja teman-teman. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kesalahan hanya milik manusia, kesempurnaan milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.